Selamat pagi, bersama saya Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda sepanjang hari ini melalui renungan pagi dengan tema Agama yang Bersinar, yang akan menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Kita akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasih-Nya dimanapun kita berada. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 16 Januari 2023 dengan judul Semua Hal yang Baik. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus sepanjang malam di dalam pembaringan kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami sangat rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan kami dapat mempraktekannya di dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Ulangan 26 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Dan haruslah engkau orang Lewi dan orang asing yang ada di tengah-tengahmu bersukaria karena segala yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu dan kepada seisi rumahmu. Mari kita ikuti penjelasannya. Tuhan memberi petunjuk kepada orang Israel untuk berkumpul di hadapannya pada waktu yang ditentukan di tempat yang Dia pilih dan merayakan hari-hari khusus di mana tidak ada pekerjaan yang tidak perlu dilakukan. Tetapi waktu itu harus dipersembahkan untuk merenungkan berkat-berkat yang Dia telah curahkan kepada mereka. Pada perayaan-perayaan khusus ini, mereka harus membawa persembahan sukarela, dan persembahan ucapan syukur kepada Tuhan, sesuai dengan apa yang telah Dia berikan kepada mereka. Hamba laki-laki dan perempuan, orang asing, anak yatim dan janda, diarahkan untuk bersukacita, bahwa Allah dengan kuasa-Nya sendiri yang luar biasa telah membawa mereka keluar dari perbudakan untuk menikmati kemerdekaan. Disalin dari buku Testimonies for the Church, jilid 2, halaman 573. Tidakkah kita akan mengadakan perayaan-perayaan suci bagi Tuhan? Tidakkah kita menunjukkan bahwa kita memiliki antusiasme dalam pelayanannya? Dengan tema keselamatan yang agung dan mulia di hadapan kita, akankah kita menjadi sedingin patung marmer? Jika manusia bisa menjadi begitu bersemangat karena pertandingan kriket atau pacuan kuda, atau karena hal-hal bodoh yang tidak membawa kebaikan bagi siapapun, apakah kita tidak akan tersentuh ketika rencana keselamatan disingkapkan di hadapan kita? Biarlah gereja seterusnya mengadakan perayaan sukacita bagi Tuhan. Disalin dari buku Counsel to Parents, Teacher, and Student, halaman 373. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, memberikan kekuatan berkat rohani bagi masing-masing kami. Lebih daripada itu memberikan sebuah penekanan khusus. Tuhan memberi petunjuk kepada orang Israel untuk berkumpul di hadapannya pada waktu yang ditentukan, di tempat yang Dia pilih, dan merayakan hari-hari khusus di mana tidak ada pekerjaan yang tidak perlu dilakukan. Tetapi waktu itu harus dipersembahkan
untuk merenungkan berkat-berkat yang Dia telah curahkan kepada mereka. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini, hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama wakil dan stafnya, Bapak Wali Kota bersama wakil dan stafnya, Bapak Bupati bersama wakil dan stafnya, Kepala Desa, Lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi, pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga selalu kepada mereka setiap hari, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi dan juga resesi ekonomi yang terjadi Tuhan. Biarlah itu boleh sesuai dengan amanat Tuhan dan menjadi berkat bagi bangsa dan negara dan rakyat kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas dan juga pustu. Biarlah hikmat dan sukacita sorga senantiasa Tuhan berikan bagi masing-masing mereka. Lebih daripada itu Tuhan, kami berdoa untuk kelanjutan Rumah Sakit Advent Palangkaraya, Rumah Sakit Advent Kupang. Tuhan, Engkau campur tangan setiap persoalan, masalah, dan tantangan yang Tuhan izinkan terjadi di daerah kami ini. Semuanya ini menyatakan bahwa kami harus mengandalkan Tuhan. Berkati para tukang, berkati pembina rumah sakit, agar mereka dengan penuh sukacita untuk dapat menolong dan membangun kembali rumah sakit tersebut. Dan kami yakin dan percaya semuanya dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Kami juga berdoa bagi hamba-Mu Dr. Raymond yang Tuhan percayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya dengan hikmat dan sukacita sorga senantiasa Tuhan limpahkan bagi hamba-Mu ini. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat pengetahuan sorga Tuhan curahkan bagi mereka masing-masing untuk mendidik anak-anak bukan sekedar memperoleh pengetahuan dunia, tapi memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Hiburkan mereka Tuhan, cukupkan kebutuhan mereka, dan berikan sukacita di dalam melaksanakan tugas tanggung jawab mereka. Para pendengar yang setia, yang berulang tahun saat ini, dimanapun mereka berada, dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka juga mengandalkan Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka bersandar kepada Tuhan. Pimpinan-pimpinan organisasi dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat, Tuhan berkati mereka karena kebutuhan yang paling utama adalah kecurahan akan Roh Kudus dalam pelayanan mereka. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan. Dengarlah doa kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.